lihat deh si Momo. Aduh, lucu banget sih dia. Sampai guling-guling sendiri ngejar daun. Iya, dia tuh emang paling aktif, tapi tetap paling manja dari semua kucingmu ya. Iya dong, Momo tuh anak kesayangan aku, tau nggak? Kamu tuh hebat loh, Ran, ngurus 5 kucing sendirian. Nggak sendirian juga sih. Kadang ada Mbak Tati yang bantu nyuci kandang. Tapi semua jadwal makan dan mandi tetap aku yang atur. Wah, kayak ngurus anak ya. Capek nggak sih? Capek sih, tapi terbayar kok kalau lihat mereka sehat dan ceria. Aku satu aja kayaknya belum tentu sanggup. Dulu pernah pelihara anak kucing, tapi malah kabur. Serius, kenapa bisa kabur? Gak tahu, mungkin karena lupa ngasih makan 2 hari. Ih, dasar kamu. Tapi gak apa-apa kok, nanti belajar sedikit-sedikit. Jangan-jangan nanti aku malah betah di sini, terus jadi ART. Gak apa-apa, asal kamu mau disuruh bersihin litter box. Ih, jangan yang itu juga, jijik tahu. Yaudah, lagi ngelus-ngelus aja deh. Jujuran, aku senang banget ya bisa temenan sama kamu. Sama kok, kamu tuh asli, gak pura-pura. Temen kayak kamu jarang banget tau gak? Aku juga gak nyangka bisa deket sama kamu. Anak orang kaya kan biasanya suka pilih-pilih. Ya aku gak suka digituin, makanya gak mau begitu ke orang lain juga. Tadi aku lihat bapakku udah mangkal tuh di ujung gang. Oh iya tah, udah mulai jualan sate ya? Ya, dari sore tadi. Biasanya rame pas jam pulang kerja. Aku jadi ngiler deh, boleh nggak aku nitip 1 tusuk aja? 1 tusuk doang. Nanti aku bungkusin lah 1 porsi sekalian, tapi rahasia ya. Ih, janji gak akan bilang-bilang. Serius ini, soalnya bapak aku gak suka bagi-bagi gratis. Iya, demi sate gratis, gak apa-apa. 2 jam kemudian. Ran, udah maghrib nih, aku pulang dulu ya. Tapi tenang aja, aku gak lupa soal janji tadi. Janji apaan? Hah? Yang soal sate itu? Kirain kamu cuma bercanda loh. Seriusan kamu mau bawa? Lah, aku kalau udah bilang pasti ditepatin. Walaupun susah, ya aku usahain. Kamu tungguin aja ya malam ya. Ya ampun, iya aku tunggu. Tapi hati-hati ya, jangan buru-buru. Yalah, masa aku lari-lari bawa tusukan sate, nanti malah nyindir orang. Dasar kamu. Yaudah, sampai ketemu nanti malam. Malam pun datang. Jam 7, dia mengintip keluar kamar, memastikan bapaknya masih sibuk di depan melayani pembeli. Aman, masih rame, pas banget. Ia menuju kulkas, mengambil 5 tusuk sate sapi, dan membungkusnya dengan koran bekas. Lalu juga mengambil bumbu. Cukup lah ini buat 1 porsi. Biar Ani ngerasain sendiri enaknya. Duh, aku harus cepet, nggak sampai ketahuan bapak. Pak, aku ke rumah Rani ya. Katanya dia lagi ngerjain PR. Minta ditemenin bentar. Hah? Sekarang? Tapi itu belum makan loh kamu. Iya, nanti makan di sana aja. Cepet kok, cuma bentar. Beberapa menit kemudian, dia sampai di rumah Rani. Seriusan kamu balik lagi? Kamu gak main-main tadi? Lah iya dong. Nih, aku bawain. Masih mentah sih. Tapi ini asli dari lapak bapak aku. Bumbunya juga aku bungkusin sekalian. Ya Allah, kamu niat banget sih. Aku pikir kamu bakal lupa tuh atau takut ketahuan. Ya demi teman, masa nggak bisa usaha dikit? Lagian, aku udah jago nyolong waktu. Sini, kita bakar di belakang aja. Aku punya panggangan kecil kok. Tapi cepet ya, aku nggak bisa lama-lama. Kalau bapak tiba-tiba cek ke sini, bisa tamat kita. Yaudah, kita cepetin aja. Ih, serius Li, aku senang banget kamu bawa ini. Aku mau beli sendiri, gak megang uang. Minta dibeliin ortuku, entah kenapa gak boleh. Kamu penasaran kan dari dulu? Nah, sekarang bisa nih ngerasain sendiri. Ini bumbu juga kelihatan kental banget ya. Aromanya kuat banget, bikin lapar tahu. Itu racikan bapak. Katanya sih resep turun-temurun dari zaman kakekku. Gula, gokil. Kamu tuh gak cuma sahabat baik, tapi juga agen kuliner sejati. Duh, jangan lebay deh. Aku cuma nganter doang kok ini. Tapi tetep aja, aku hargain banget kamu. Udah nyempetin waktu, nyelinap, dan bawain sesuatu yang berarti buat aku. Ah, jangan mau serius gitu deh. Nanti aku malah baper. Ya udah yuk, kita bakar dulu. Perut aku udah demo nih dari tadi. Ayo, tapi ingat jangan sampai gosong ya. Nanti nggak enak dong jadinya. Beberapa jam kemudian, setelah sate itu habis, Rani langsung membuang bengkasnya ke tempat sampah. Duh,
enak banget sumpah. Beneran beda kok dari sate yang pernah aku beli di mana-mana. Makanya kan aku bilang, walaupun cuma 5 tusuk, rasanya nggak bisa bohong. Tapi aku lebih senang bukan cuma karena satenya, tapi karena kamu nyempetin bawain. Aduh, sekarang aku harus pulang dulu kayaknya. Nanti bapak nyariin. Iya, udah malam juga. Hati-hati di jalan. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya soal sate tadi. Termasuk ke mbak di rumahmu. Aku kan udah janji, aman pokoknya. Oke, aku pergi dulu ya Ran. Sampai besok. Sesampainya di rumah, Lia melihat bapaknya sedang merapikan lapak. Semua tampak tenang sampai bapaknya membuka kulkas. Ini kok tusukan satenya tinggal segini ya? Oh, mungkin tadi kepake lebih banyak pas dagang. Enggak. Bapak hitung tadi sore masih ada 9 tusuk yang belum kepake. Sekarang kok tinggal 4 ya? Iya ya. Aku kurang tahu, Pak. Iya, jangan bilang kamu ambil lagi buat anak itu. Burani itu. Bukan Burani, Pak. Tapi Rani, temanku. Itu sama aja. Kamu ngasih sate kita ke orang yang udah jelas-jelas bapak nggak suka keluarganya. Tapi dia nggak minta, Pak. Aku sendiri yang janji. Kamu itu dibikin kayak pembantu, disuruh-suruh nganterin sate. Kamu kira dia beneran temen? Dia nggak nyuruh kok, Pak. Aku inisiatif. Dia malah terharu tadi. Dia baik kok. Kamu tuh masih kecil, belum ngerti orang itu kayak apa. Mereka nganggap kamu bukan siapa-siapa, cuma dimanfaatin doang. Nggak gitu, Pak. Dia beda sama keluarganya. Dia nggak pernah sombong, nggak pernah pandang rendah aku. Kamu bisa lihat apa sih? Dia anak orang kaya, dia hidupnya enak. Kamu cuma anak tukang sate. Mana bisa kalian setara? Tapi kami temenan beneran, Pak. Masa sekali-sekali aku nggak boleh ngasih temen? Bukan soal itu, ini soal prinsip. Kita hidup dari daging itu. Sekarang kamu seenaknya ngambil tanpa bilang. Itu udah salah besar. Maaf, Pak. Aku cuma pengen dinyicipin. Dia penasaran dari dulu. Nggak ada urusan. Mulai sekarang kamu nggak usah main ke rumah dia lagi. Titik. Setelah argumen itu, Lia menangis di kamarnya, gak terdengar oleh ayahnya. Loh, kamu nangis? Segitu sayangnya kamu sama anak itu. Aku cuma nggak ngerti kenapa semuanya harus jadi rumit. Aku cuma pengen punya temen, Pak. Kamu tuh belum ngerti. Bapak ini lebih tua dari kamu. Harusnya kamu dengerin bapak. Tapi kan aku nggak ngerugiin siapa-siapa. Aku cuma mau ngerasain bahagia tanpa beban. Iya, denger ya. Bapak bukannya nggak kasihan. Tapi kamu tuh nggak bisa hidup di dua dunia. Kamu anak tukang sate, bukan anak orang kaya. Tapi Rani nggak pernah peduli soal itu. Dia nggak pernah ngerendahin aku, Pak. Ini deh, bapak pikir-pikir lagi. Kamu masih boleh kok main ke rumah dia. Beneran? Tapi dengan satu syarat. Tiap kamu pulang dari sana, kamu bawain 1 ekor kucing dia ya. Buat apa, Pak? Atau bisa dijual atau bisa nambah modal. Kucing-kucing dia mahal semua kan. Enggak, Pak. Itu nggak bener. Itu nyolong namanya. Bukan nyolong, kamu kan dikasih akses. Lagian mereka punya banyak. 1-2 nggak bakal kerasa. Tapi kan Rani sayang banget sama kucing-kucingnya. Ntar dia bakal nyariin. Dengerin bapak dulu, ini bukan permintaan. Ini konsekuensi. Kamu udah ambil sate, bapak izin. Sekarang kamu harus bayar. Tapi itu beda, Pak. Ini kucing, bukan barang dagangan. Kamu pikir hidup ini adil? Enggak, kamu harus belajar ambil kesempatan. Selama ini kamu terlalu nurut, terlalu lembek juga. Aku bukan lembek. Aku nggak mau nyakitin temanku sendiri. Udah bapak kasih pilihan. Kamu masih mau main ke rumah dia atau enggak? Kalau aku nolak, aku nggak boleh ketemu Rani lagi ya? Ya udah jelas, kamu pilih aja. Iya, aku lakuin. Tapi jangan marah lagi ya, Pak. Nah gitu dong. Dengerin bapak, nanti juga kamu ngerti kenapa ini penting. Keesokan harinya, Lia datang seperti biasa. Lia, kamu datang juga. Lihat, kucing-kucing aku udah nungguin tuh dari tadi. Masa sih? Paling juga karena belum sarapan.
Bukan. Lihat tuh si Bubu. Dia tuh biasanya galak banget kalau sama orang. Hehe, iya ya. Padahal aku jarang gendong dia. Tapi mungkin dia udah hafal bau tangan aku. Ih, geli amat bahasanya. Mereka tuh kayak ngerti ya mana orang baik. Kamu tuh emang suka lebay ya. Tapi aku juga nyaman sama mereka sih. Kucing kamu tuh gak pernah bikin sumpek. Makanya aku betah banget di rumah. Kadang orang rumah nyebelin. Tapi lihat kucing-kucing ini tuh bisa ngerdain semua. Aku jadi iri kadang. Di rumah gak ada temen ngobrol. Apalagi kucing. Makanya kalau kamu pelihara, aku bisa ajarin kok. Gampang asal sabar. Iya sih. Tapi ya kamu tahu sendiri gimana bapakku. Iya ya udah. Nanti kalau kamu udah bisa pelihara, aku kasih satu deh dari sini yang kecil. Iya, makasih ya Ran. Aku ke toilet dulu ya. Perut aku mulus banget. Kayaknya tadi pagi kebanyakan makan nangka. Ya udah, sana cepet. Nanti meledak di sini. Dasar, jangan kemana-mana ya. Tungguin aku. Begitu Rani masuk ke dalam, dia mulai mengambil 2 kucing. Maaf ya, kalian ikut aku dulu. Gak lama kok. Maaf banget. Ran, maaf ya. Aku pulang dulu. Bapakku minta tolong. Nanti aku balik lagi ya. Oke, hati-hati ya. Sampainya di rumah, bapaknya sudah menunggu. Gimana Lia? Kamu berhasil? Iya, ini 2. Bagus, nah kan pinter juga akhirnya. Gak sia-sia bapak kasih kepercayaan. Tapi pak, kok ke belakang rumah? Bukan emang dijual? Gak usah banyak tanya, bapak yang urus. Kamu udah cukup bantu. Jangan tanya-tanya. Lia terdiam. Akhirnya, Lia pun menyiapkan bumbu untuk sate. Beberapa menit kemudian, Paknya kembali dari halaman belakang, bawa plastik. Pak, aku udah potong bawang putih sama cabai. Ini tinggal dicampur aja kan bumbunya? Iya, malam ini kita harus pastiin dagangan laku habis. Jangan sampai ada yang kesisa. Tapi pak, plastik yang bapak bawa isinya apa ya? Soalnya baunya amis banget. Pak, jangan bilang bapak. Itu urusan bapak. Kamu nggak perlu ikut campur soal itu. Yang penting kamu fokus bantuin bapak di bagian bumbu ini. Aku cuma mau tahu, kucing-kucing itu bapak apain? Lia, kamu harus ngerti keadaan kita sekarang. Ini semua demi kelangsungan usaha kita. Kalau nggak begini, kita susah cari makan. Astagfirullah pak, mereka tuh makhluk hidup pak. Bapak bener nyakitin mereka. Kadang hidup nggak selalu soal yang benar merebut hati kita, nak. Kadang kita harus pilih apa yang perlu dilakukan demi bertahan hidup. Aku gak nyaman sama sekali kalau harus ikutan hal kayak gini pak. Ini konsekuensi yang harus kamu tanggung. Karena udah ambil tindakan tanpa izin sebelumnya. Kamu harus belajar tanggung jawab. Aku emang mau bantu bapak, tapi aku juga sayang sama kucing-kucing itu. Mereka temen aku juga. Iya, lagian ini bukan punyamu. Nggak usah merasa kasihan banget. Ini demi jualan kita. Bapak tega banget. Kenapa gak cara lain aja? Yang gak nyakitin makhluk lain. Kamu harus belajar jadi kuat, Lia. Biar nanti kalau udah gede, kamu paham gimana rasanya di posisi bapak. Aku gak mau jadi bagian dari hal yang salah. Udah bapak bilang, ini konsekuensi kamu. Ibu kamu udah nggak ada. Sekarang kita saling bergantung. Tapi itu bukan pembenaran. Sekarang kamu masuk kamar, sana tidur sana. Sekarang kamu masuk kamar, sana tidur. Biar bapak yang ngurus sisanya. Hari demi hari berlalu. Rasa bersalah di hati Lia tak juga reda. Ia tak berani lagi ke rumah Rani. Sementara bapaknya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Besok kamu nggak sekolah kan? Enggak. Kenapa nanya gitu pak? Iya lumayan. Berarti kamu bisa bantu lagi kayak kemarin. Bantu apanya? Ya kamu ngerti lah maksud bapak. Main ke rumah temenmu itu lagi. Aku udah bilang, aku gak mau lagi pak. Lah kenapa? Kemarin kamu berhasil. Gak ketahuan. Dan hasilnya lumayan juga buat campuran sate kita. Tapi itu salah pak. Kita gak bisa terus-terusan gitu. Salah dari mana? Kita nggak nyuri di toko, nggak ngambil dari orang asing. Kamu sendiri kan yang dibolehin masuk ke rumahnya. Iya, aku boleh masuk.
Tapi kan bukan berarti buat nyolong. Itu bukan hak kita. Kamu nggak paham keadaan kita. Sekarang daging sapi mahal. Kalau kita nggak akalin, bisa rugi terus tiap malam. Tapi campur daging ke sate, itu keterlaluan, Pak. Itu bukan akal. Itu namanya tipu-tipu orang. Kamu pikir semua tukang dagang jujur 100%? Kalau kita terlalu lurus, bisa kelindes sama yang lebih licik. Aku gak peduli orang lain gimana. Intinya aku gak mau jadi bagian dari kejahatan. Kejahatan? Kamu kira bapak ngelakuin ini buat senang-senang? Ini semua demi kamu juga, supaya kamu tetap bisa hidup. Aku gak butuh hidup enak. Kalau harus ngelakuin cara kayak gini, Pak, lebih baik jualan sedikit tapi jujur. Kamu masih kecil, nak, nggak ngerti susahnya cari untung di zaman kayak gini. Justru karena aku masih kecil, aku gak mau kalau dari kecil diajarin nipu orang. Lah, kamu marah sama bapak sekarang? Aku gak marah, aku cuma kecewa. Kamu pikir bapak nggak punya hati? Bapak juga mikir. Tapi kalau nggak begini, warung kita bisa tutup. Ya udah, tutup aja sekalian. Kalau harus kayak gitu caranya. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu nggak seberapa susah bapak ngebangun ini dari nol? Tapi bisa jadi alasan dan ngelakuin hal yang keji. Kamu ini ya, anak kecil tapi ngomong kayak ustazah aja. Emangnya hidup kamu sesuci itu? Aku gak bisa damai sama diri sendiri kalau harus terus nipu Rani dan nyakitin hewan. Aku gak akan balik ke rumah Rani cuma mau ambil kucing. Titik. Kamu berani ya bantah bapak? Aku berani, Pak. Kalau itu buat belain sesuatu yang menurut aku bener. Ya udah, lihat aja nanti. Tapi jangan salahin bapak ya, kalau keadaan makin susah. Malam itu, seperti biasa, bapak yang buka lapak. Dia masih di kamar, merenung dalam diam. Tapi mendadak, ia tersentak mendengar teriakan dari luar. Pak, astaga! Ternyata ada motor yang menabrak lapak bapaknya, hingga bara api sate tumpah dan membakar kaki sang ayah. Oh, panas, tolongin bapak. Ya Allah, panas banget ini. Sakit gak, Pak? Panas banget, Li. Kaki bapak nggak bisa gerak. Pak, sabar ya. Aku panggil orang dulu. Siapa aja? Tolong. Cepetan. Kaki bapak perih banget ini. Beberapa hari berlalu, kaki ayah Lia masih diperban. Dia merawatnya dengan telaten setiap hari. Kamu udah siapin air hangatnya, Li? Udah, nih. Aku juga ambilin kain bersih buat ganti perbannya. Makasih ya, bapak nyusahin kamu terus. Nggak apa-apa, Pak. Bapak istirahat dulu aja. Gak usah maksa buat jalan. Kamu masih marah ya sama bapak? Aku nggak marah, Pak. Aku cuma masih sedih Sedih soal apa? soal kucing-kucing itu. Sama Rani, sama semuanya. Bapak nyeseli beneran. Waktu bapak jatuh, waktu bara itu nyerang kaki bapak, rasanya kayak tamparan langsung dari Allah. Mungkin itu teguran, Pak. Supaya kita nggak makin jauh. Iya, bapak sadar sekarang. Bapak janji mulai hari ini kita jualan jujur lagi ya. Beneran, Pak? Nggak ada lagi campuran aneh-aneh. Nggak ada, mulai sekarang sate kita sate sapi beneran, walaupun sedikit. Hah, aku bantu, Pak. Kita bisa kok pelan-pelan mulai lagi. Asal jujur, pasti ada jalannya. Kasih ya, nak. Kamu udah jadi anak yang jauh lebih dewasa dari bapak sendiri. Walaupun apa yang sudah terjadi tidak bisa dihentikan, tapi harinya kehidupan mereka kini berubah menjadi lebih baik sejak kejadian itu.